Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi kita bersama podcast Bincang Oase. Sahabat Oase anak bangsa semua, menjelang bulan Ramadan, menjelang bulan puasa. Sebentar lagi kita khusus mendatangkan tamu istimewa kita hari ini, Ustadz Rahmawan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya kita kenalan dulu, siapa sih Ustadz Rahmawan ini? Ustadz Rahmawan ini nama lengkapnya Dr. Haji Rahmawan Oktavianto, LC, MA. Selain itu, Ustadz, kegiatannya adalah sebagai aktivitasnya pembina Yayasan Oase Anak Bangsa, kedua Dewan Syariah KS PPS Masyarakat Priok Berdaya, juga masih ikutan nazir wakaf juga ya Ustadz ya ternyata ya. Kegiatan-kegiatan lain juga ngisi-ngisi khutbah-khutbah juga, ngisi-ngisi pengajian seputar Jakarta juga. Wah, emang pantas banget ya untuk nanti kita nanya-nanya sebentar puasa, boleh ya Ustadz ya? Gimana kabarnya Ustadz? Awal-awal nih. Alhamdulillah sehat Ustadz. Sehat. Baik-baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, di sini tuh teman-teman Oase pengen banget ya supaya puasa kali ini, Ramadan tahun ini tuh benar-benar yang sebenarnya Allah mau dari puasa itu apa gitu. Nah, asal puasa itu sendiri, kenapa sih kita tuh wajib puasa gitu, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu ala Rasulillah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdaah min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mudah-mudahan rekan-rekan Oase anak bangsa senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah ini bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai tentang kenapa kita harus berpuasa, tentu alasan utamanya adalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kan memang itu bagian dari perintah sebagaimana yang Allah titahkan dalam kitab suci Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini kan secara redaksional memanggil kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan bahkan puasa di bulan suci Ramadan itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi masuk ke ranah kategori rukun dari rukun-rukun Islam. Ya, rukun Islam yang 5. Selain kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, selain kita menjalankan ritual ibadah sholat, kita juga harus puasa di bulan suci Ramadan. Ya, sehingga ini adalah merupakan jawaban awal ya, yang harus kita patuhi sebagai hamba-hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka tentu tidak boleh kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi di bulan suci Ramadan dia tidak puasa. Ya, karena ini satu kewajiban sekaligus pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kan tentunya orang-orang tertentu yang memang Allah berikan keringanan untuk tidak berpuasa. Ya, seperti wanita yang sedang menstruasi, kaum muslimin yang sedang sakit sampai nanti dia sembuh sakitnya sehingga nanti dia bisa diqadha setelah dia sembuh dari penyakitnya nanti pasca hari raya Idul Fitri insyaallah ta'ala. Jadi pada prinsipnya pembuktian iman kita kepada Allah ini nanti akan terlihat di bulan Ramadan. Kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang membuktikan keimanan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di 20 hari ke depan ya. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Nah, kan tadi kan pembuktian iman ya. Kita kan sebenarnya bukan yang pertama kali melakukan bulan puasa nih. Terus tadi juga bagian dari rukun Islam dan segala macam. Tapi tuh ya Ustadz ya, masih ada tuh yang protes kayak bulan puasa lu, tapi masih ngomel atau masih marah-marah atau bahkan masih melakukan hal yang
kayak seharusnya itu tidak terjadi di bulan puasa kayak gitu. Nah, untuk supaya hal itu tidak terjadi gitu kan, karena kan tadi kan ya, untuk pembuktian iman kepada Allah itu kan harusnya kayak bagian dari apa ya, kita sadar dilihat sama Allah atas macamnya gitu kan. Tapi kadang nggak nyadar Ustaz, gimana ini sama yang kayak gitu gitu. Kadang kayak ya udah kelewatan aja kayak, oh iya, nanti ingatnya pas udah pulang, tadi ngamuk di kantor, tadi apa gitu ketemu orang gitu kan, atau pas buka puasa serempet-serempetan kan kena macet gitu, kadang-kadang kayak aja ada aja yang kayak gitu-gitu tuh. Gimana Ustaz supaya tidak terjadi lagi hal itunya gitu? Iya, Masya Allah. Ini memang satu fenomena yang sering kita saksikan dan mungkin sebagian ada yang mungkin kita alami ya secara pribadi, yang memang ya dalam perspektif agama kita yang namanya proses penyempurnaan iman itu kan memang membutuhkan waktu. Waktu juz'un minal ilaj, karena waktu sendiri itu yang merupakan sesuatu yang perlu kita tempuh untuk meniti jalan agar semakin hari iman kita meningkat, semakin hari ketaatan kita menguat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitulah Allah Subhanahu wa taala fardukan kita setiap hari sholat 5 kali. Kenapa nggak sekali aja gitu. Begitulah juga Allah wajibkan kepada kita untuk puasa setahun sekali. Kenapa nggak cuma sekali seumur hidup saja misalnya. Ya ini bagian dari untuk menjaga stabilitas iman kita. Ya, karena kan sering kita mendengar informasi mengenai tentang al-iman yazidu wa yanqus. Ya, iman kita itu kan sifatnya fluktuatif, dia yazid, kadang naik meningkat, wa yanqus, kadang menurun ya ke bawah. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan meningkat dengan ketaatan-ketaatan yang kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat, dengan puasa termasuk, ya dengan harapan itu tadi la'allakum tattaqun, dari ujung ayat yang tadi kita kutipkan dari pertanyaan yang pertama, agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan itu bukan sifat yang mentok, nggak ada peningkatannya. Ya, takwa itu adalah satu proses bagaimana kita terus berupaya untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam definisi ketakwaan dalam kitab-kitab yang dijelaskan oleh para ulama salafus saleh, di antaranya al-imtitsalu awamirillah wa jitinabu nawahi. Jadi seorang hamba itu berupaya untuk menjalankan apapun yang Allah perintahkan, sebagaimana juga dia berupaya untuk menjauhi apapun yang Allah larang. Ya, dan ini kan tentu terus berlangsung, berkelanjutan. Makanya kita dituntut istiqomah, ya, dengan harapan nanti mudah-mudahan di penghujung usia, kalau kita sudah dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wafat dalam kondisi iman sedang dalam keadaannya. Ya, sehingga ini perlu juga tentunya sebagai hamba-hamba Allah yang seringkali melakukan ketaatan, sekaligus untuk mengevaluasi ibadah kita masing-masing secara internal, baik dari sisi kualitasnya maupun dari sisi kuantitasnya. Ya, makanya kalau dalam perspektif fikih, salat wajib kita yang 5 waktu itu ada salat-salat sunnah, ada salat sunnah qabliyah, ada salat sunnah ba'diyah, yang rawatib maupun yang bukan rawatib. Ya, kalau kaitannya dengan ibadah puasa, bukan cuma yang wajib di bulan suci Ramadan saja, ada ibadah-ibadah puasa sunnah, Senin Kamis, Selasa, Syawal nanti 6 hari, di saat kita sudah selesai Ramadan, selama kita berada di bulan Syawal, pasca kita hari raya Idul Fitri. Ya, begitu juga puasa-puasa lainnya, yang ini juga bagian dari cara kita untuk meningkatkan kuantitas ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Ya, dengan harapan semakin banyak kita berlatih melakukan ketaatan, mudah-mudahan semakin banyak peningkatan dari sisi kualitasnya. Ya, sehingga apa yang tadi ditanyakan tentang fenomena yang ada orang puasa tapi dia tidak tercermin ketakwaannya dalam pribadinya, ini kan tentu perlu evaluasi secara internal.
pada yang bersangkutan untuk meningkatkan kualitas ibadah puasanya, jangan sampai hal yang demikian itu terjadi. Ya, kita semua ya tentu manusia yang mahalul khata' wan nisyan, ya banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak lupanya. Ya, dan sebaik-baiknya orang yang khilaf, orang yang lupa, orang yang salah, ya wa khairul khatta'in at-tawwabun. Begitu kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan, dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, minta maaf, minta ampun, insya Allah mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita di masa silam ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidak terjadi kembali di kemudian hari, insyaallah taala. Ya, sehingga harapannya puasa kita memang berupaya secara maksimal, mudah-mudahan gemblengan yang Allah berikan selama 1 bulan, selama di bulan suci Ramadan, melahirkan pribadi-pribadi yang baru, insyaallah taala, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau yang saya tangkap tadi ya Ustadz, ya kurang lebih termasuk kayak bahwa dalam proses bertakwa itu tuh adalah juga bagian dari waktunya, istiqomahnya, bertahapnya gitu ya, berprosesnya gitu ya. Mungkin pertama kali dulu puasa cuma lapar maus doang waktu kecil gitu kan ya. Pas sudah gede bisa ditambahin lagi dikit. Mungkin nanti ke sikapnya atau yang lain-lainnya itu adalah bagian berproses. Kenapa kita tiap tahun ngulangin lagi nih, puasa lagi, salat lagi supaya makin baik gitu kali ya. Jadi buat yang tadi puasanya udah bagus nih dan segala macam, kurang dikit lagi menahan amarah, mungkin itu kita proseskan tahun ini gitu ya Ustadz ya. Iya, betul apa yang disampaikan. Jadi memang puasa kita itu, dan bukan cuma puasa, seluruh ibadah kita secara keseluruhan itu tidak simsalabim abrakadabra, langsung jadi orang baik gitu. Ya, jadi orang bertakwa, ya sampai tingkat para wali, bahkan mendekati para nabi. Ya, karena memang itu tadi ya, setiap sesuatu itu butuh proses. Ya, saya dari awal, makanya kan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya itu menjelaskan yang namanya model-model orang beriman itu puasa itu kan macam-macam regunya. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khas, masyarakat umum, masyarakat yang imannya meningkat dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari ya tentu upaya kita untuk meniti anak tangga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan nanti pada penghujungnya, puncaknya, kita insya Allah akan kembali kepada Allah dalam kondisi yang sebaik-baiknya, mudah-mudahan insya Allah. Meskipun dalam upaya itu ya harus ada standar-standar minimal yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya, standar fikihnya, syarat-syaratnya, rukun-rukun yang harus dipenuhi, perkara-perkara yang wajib dihindarkan, kalau itu terjadi membatalkan, yang itu nanti kan dikaji dalam kajian fikih. Ya, ada juga perkara-perkara yang makruh untuk dilakukan ya, seperti tadi yang disampaikan, bagaimana ada orang yang puasa tapi ternyata ya, lisannya tidak terjaga. Ya kan, ternyata ketentuan-ketentuan itu sudah digariskan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antaranya misalnya ada sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, man lam yada qaula zur wal amalu bilih, ya laisa lillahi hajah ayyada ta'amahu wa syarabahu. Kalau ada orang yang berpuasa ya tapi puasanya tidak mampu menahan itu orang dari melakukan perbuatan dusta, qaula zur, atau bahkan dia melakukan aktivitas kedustaan, sering bohongin orang padahal lagi puasa, ya korupsi padahal dia sedang puasa. Ya, apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Falaysa lillahi hajat ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah nggak butuh puasanya dia. Nggak butuh dia nggak makan, nggak butuh dia nggak minum, nggak butuh dia menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, kalau ternyata puasanya masih belum sinkron dengan akhlak yang tercermin dalam keseharian. Ini juga kan merupakan bagian dari arahan-arahan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan nanti ya kita nanti pasca selesai Ramadan ini menjadi orang-orang yang
betul-betul menjadi orang bertakwa, apa tandanya? Salah satu tandanya itu meninggalkan dari perkara-perkara yang perkataan-perkataan dusta yang tentunya dilarang dalam agama kita. Nah, Ustaz, tadi ya barusan. Berarti kan ada, kan tadi belum sinkron. Gitu. Ada yang belum sinkron antara puasa sama amalnya nih. Mumpung belum masuk bulan puasa. Mumpung kan belum gitu kan, belum dihitung start nih kan sama Allah. Iya. Nah, ada dua nih yang mau aku tanyain. Yang pertama, mumpung belum mulai, apa sih yang harus dipersiapkan gitu kan? Terus kalau udah mulai, nanti dua langsung aja nggak apa-apa ya Ustaz ya. Nanti kalau udah mulai bulan puasanya, supaya kitanya lebih terjaga, mumpung bulan Ramadan juga gitu kan. Ada nggak sih tips supaya kita nggak nyampe tuh ke hal-hal yang membatalkan atau yang makruh deh minimal gitu. Kalau yang Ya, membatalkan kayaknya nggak deh insya Allah kayak gitu kan. Udah anak baik lah sahabat puasa gitu Masya kan. Allah. Insya Allah saya mau percaya gitu. Gitu. Ya minimal yang makruh-makruh ini atau yang kayak tidak sengaja ini supaya lebih terjaga buat siap-siap dan nanti pas di hari hanya juga kita nggak perlu ketemu hal-hal itu lagi gitu. Iya. Ya, tentu kalau bicara uh, perang atau preparing sebelum kita masuk bulan puasa, ya bisa dilakukan upaya-upaya terhib Ramadan ya. Biasanya dilakukan di beberapa tempat untuk mengingatkan kita bahwa Ramadan ini tamu agung yang sebentar lagi tiba. Yang mana para salafus soleh itu dalam rangka menyambut Ramadan itu bukan beberapa hari menjelang Ramadan, ya bulan-bulan sampai 6 bulan itu dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali meriwayatkan ada sebagian para salafus soleh 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka sudah melakukan persiapan, ya persiapan mentalitas. Kalau mungkin sebelum Ramadan masih ada yang males ibadah, itu kemalasannya itu harus dihilangkan, jangan sampai nanti Ramadan tiba masih males misalnya. Ya, kemudian faktor azam tekad untuk menjalankan ketaatan, ya termasuk hal-hal yang tadi disampaikan mengenai perkara-perkara yang makruh apa saja, ya ini kan tentu nanti bisa di screening dalam informasi ahkam siam, ya artinya secara persiapan kita bisa berupaya untuk mempelajari, membaca kembali literatur-literatur yang berbicara tentang hukum-hukum puasa. Ini kan ibadah tahunan, khawatir kita lupa Iya, ya. iya. Ya dibuka-buka kembali untuk memastikan apa saja perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan atau mungkin sebaiknya dihindarkan Iya, iya. agar ibadah puasa kita maksimal, dengan harapan betul-betul nanti masuk kita bulan suci Ramadan, ya kita betul-betul ibadah puasa kita sudah sesuai dengan arahan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti saat Ramadannya tiba masuk, ya, silahkan ya kita menjalankan ibadah-ibadah yang menjadi prioritas, ibadah-ibadah baca Quran, ya karena itu kan syahrul Quran ya, bukan cuman syahrul siam, bulannya Al-Quran diturunkan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan puasa itu banyak waktu-waktu yang mustajab kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rekan-rekan sahabat puasa yang punya hajat, punya keinginan, ya punya cita-cita, harapan yang mungkin saat ini belum Allah kabulkan, silakan nanti coba ya perbanyak permintaan itu diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Mobil khusus di waktu-waktu sahur, saat kita berbuka puasa, apalagi nanti saat di mana malam-malam ganjil 10 terakhir yang disinyalir malam Lailatul Qadar, ya insya Allah mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Seru banget, alhamdulillah rabbil alamin. Terakhir nih Ustaz, ada nggak pesan-pesan buat sahabat puasa supaya nanti bulan puasanya lancar
dan tetap menyenangkan, tetap semangat gitu kan. Kadang lemes ya gitu. Masya Allah, Masya Supaya Allah. kita semangat, padahal tadi kan udah mau puasa, kita harus deketin Al-Quran, bener nggak? Terus Masya Allah. kayak menjaga diri dari hal-hal yang Allah nggak suka, atau apalagi sampai membatalkan puasa gitu kan, supaya kita tetap semangat nih. Ayo pesan-pesan buat sahabat puasa. Masya Allah. Ini hari sudah berada di paruh kedua bulan Sya'ban. Kurang lebih, ya kurang dari 20 hari ke depan kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ya pesan saya tentu banyak-banyaklah bermunajat seperti apa yang Rasulullah pinta. Salah satu di antaranya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua selama berada di bulan Sya'ban. Sisa 20 hari kurang itu. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita pada bulan suci Ramadan. Dan harapannya nanti pada saat Allah berikan kesempatan dipanjangkan usia kita bulan suci Ramadan, maka pergunakanlah Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Sebab tidak semua orang Allah berikan kesempatan untuk bisa merasakan kenikmatan bulan suci Ramadan. Kita bisa melihat kanan kiri tetangga kita, teman sahabat kita, yang mungkin Ramadan kemarin kita masih ketemu, tapi hari ini mereka sudah wafat, meninggal dunia. Maka nanti pada saat Allah berikan kesempatan kita merasakan kenikmatan bulan suci Ramadan, maksimalkan dengan baik, jadikan itu Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan seumur hidup. Jangan sampai nanti kita nggak dapat malam Lailatul Qadar. Kejar itu malam Lailatul Qadar sampai dapat. Siapa yang suruh kejar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang suruh kejar. Taharraw Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Orang kan kalau disuruh ngejar kan ya harus dapat ya. Disuruh cari. Ya karena ibadah di hari itu khairun min alfi syahrin. Jauh lebih berharga dibandingkan kita ibadah di hari-hari lain. Ya senilai 1000 bulan. Ya ini bulan bukan bulan fisik yang ada di langit ya. Bulan yang dimaksud itu bulan satuan waktu, yang mana satu bulan itu terdiri dari 29 atau 30 hari. Itu artinya kalau kita mau menghitung konversi Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, kita ibadah di malam tersebut jauh lebih berharga dibandingkan dengan kita ibadah dengan ibadah yang sama dalam durasi waktu 1000 bulan. 1000 bulan itu kan ya karena 1 tahun ada 12 bulan, tinggal kita bagi 1000 dibagi 12, muncul angka 83 tahun 4 bulan. Ya, jadi kita ibadah 84 tahun 3 bulan itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan kalau kita memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan kalau ketemu pas malam. Mudah-mudahan Allah anugerahkan buat keluarga puasa anak bangsa malam Lailatul Qadar, insya Allah. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah Ustadz, ini ada banyak ya yang barusan kita bahas gitu kan. Semoga kedepannya bermanfaat. Semoga kita semuanya juga bisa dapat Lailatul Qadar. Kalau kata Ustadz barusan, dapat puasa yang benar-benar menghasilkan takwa gitu kan. Amin, kayak Allah, amin. kata Allah juga gitu kan. Terima kasih atas kunjungannya hari ini Ustadz. Sama-sama. Wah banyak banget. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita tanya Ustadz, tapi alhamdulillah nanti lagi kita akan nanya-nanya ke Ustadz. Pokoknya kalau masalah-masalah keislaman tuh Ustadz tuh dalam banget kayaknya ya, panjang banget tuh Ustadz. Terus kayak iya benar gitu kan, mengingatkan kita kembali puasa kita tahun ini semoga jadi yang terbaik kalau kata Ustadz tadi. Jazakallah khair Ustadz gitu. Sama-sama. Datang lagi, main-main lagi. Insya Allah. Nanti kita tanya-tanya lagi. Ya demikian sahabat Oasa, hari ini kita udah ngebahas siap. Semoga bermanfaat buat semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.